Halo guys, cerita makin seru nih di chapter Akademi Surga Utara. Bantu Mimin like dan subscribe. Mimin janji tambah jam tayang per hari kalau akhir bulan Juni ini tembus 100 subscriber. Terima kasih. Pertempuran besar di kota 9 wilayah telah berakhir dengan Mu Chen membunuh Liu Jingshan. Selain itu, semua yang terjadi di sini menyebar ke seluruh alam spiritual utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang diperkirakan, alam spiritual utara benar-benar terguncang oleh berita ini. Hanya ada beberapa orang yang bisa tetap tenang setelah mendengar tentang pertempuran yang mengejutkan. Sebagian besar dari mereka secara bertahap melebarkan mata mereka dan terkejut di dalam hati mereka. Orang itu, Liu Jingshan, telah menjadi pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage. Sudah berapa tahun sejak pembangkit tenaga listrik tingkat ini muncul di alam spiritual utara sama sekali. Tapi sekarang kekuatan besar tingkat ini akhirnya muncul, namun dia terbunuh tanpa menunjukkan kekuatannya. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang yang membunuhnya hanyalah anak muda. Tidak ada yang bisa memahami dengan tepat bagaimana hasil ini terjadi. Namun, itu adalah kebenaran dingin yang disaksikan banyak orang secara pribadi. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mempertanyakannya, dan mereka hanya bisa menyimpan kejutan untuk diri mereka sendiri. Persis seberapa kuatkah tuan kecil wilayahmu? Di tengah sok, nama Mu Chen menyebar ke setiap sudut alam spiritual utara. Dengan mengandalkan itu, reputasi wilayahmu juga melonjak dan jauh melampaui wilayah Liu. Sudah, ada tanda-tanda bahwa mereka menjadi kekuatan terkuat dalam alam spiritual utara. Adapun wilayah Liu, sejak rencana ambisius mereka hancur, seolah-olah pukulan fatal telah diberikan kepada mereka. Awalnya, Mo Feng dan yang lainnya berencana memberantas wilayah Liu dari alam spiritual utara, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Ini karena wilayah Liu masih memiliki kekuatan besar meskipun Liu Jingshan terbunuh dan kedua, pendapat mereka tidak sesuai. Selama pertemuan 9 wilayah ini, reputasi wilayahmu telah meningkat secara signifikan karena Mu Chen. Jelaslah bahwa beberapa pasukan takut bahwa wilayahmu akan menjadi sombong. Jika mereka bergabung dan menghilangkan wilayah Liu, itu akan sangat menguntungkan bagi wilayahmu. Karena tidak ada konsensus, wilayah Liu dilestarikan. Namun, mereka masih menderita kerugian besar. Setengah dari wilayah Liu dibagi dengan wilayah lain. Selain itu, wilayah Liu harus membayar berbagai kompensasi, yang akan membuat keluarga mereka bangkrut. Dan karena wilayah Liu akan menurun, semua orang menyela dan memberi mereka dorongan. Saat ini, wilayah Liu sangat tidak populer. Kelompok-kelompok kekuasaan wilayah Liu, yang tunduk kepada mereka, semuanya pergi, dan ini menyebabkan wilayah Liu menderita pukulan hebat lainnya. Namun, mereka hanya bisa menelannya seperti obat keras. Setelah menyinggung banyak kekuatan dan kehilangan Liu Jingshan, wilayah Liu tidak lagi menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Di masa depan, sangat mungkin bahwa mereka akan terus melemah sampai mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun, mereka tidak bisa menahan konsekuensi menyakitkan dari tindakan mereka dan hanya bisa tunduk untuk menderita. Tidak hanya Liu Jingshan terbunuh dalam pertempuran di kota 9 wilayah, bahkan ambisi dan keberanian Liu Qingtian dihancurkan. Mulai sekarang, tidak mungkin mereka memiliki nyali untuk memulai pertempuran lain yang serupa dengan ini. Trauma yang ditanam di sana hari ini terlalu mengerikan. Saat alam spiritual utara sedang sangat dipengaruhi oleh pertemuan 9 wilayah, Mu Chen tetap tidak sadar. Sehubungan dengan keadaan tidak sadarnya, bahkan Mu Feng tidak punya solusi. Ketika ia mencoba untuk menggunakan energi spiritual untuk menyelidiki situasi Mu Chen, ia menemukan bahwa energi spiritualnya lenyap sepenuhnya setelah memasuki tubuh Mu Chen. Setelah berulang kali mencoba, ia hanya bisa menyerah. Untungnya, dia lega dengan warna yang secara bertahap dikembalikan ke wajah Mu Chen saat dia tidak sadar. Luka di dalam tubuhnya harus secara bertahap menyembuhkan. Namun, kecepatan pemulihannya cukup lambat. Pemulihan yang lambat ini berlangsung selama hampir 2 minggu. Akhirnya, Mu Chen terbangun dari ketidaksadaran. Di ruang yang tenang dan menyegarkan, mata Mu Chen berkedut saat mereka sedikit terbuka. Sinar matahari redup memasuki matanya dan menyebabkan mereka menyengat. Rasa sakit ini secara bertahap menghilang. Saat ia menyesuaikan diri dengan intensitas sinar matahari, ia membuka matanya sepenuhnya. Apa yang dilihatnya adalah lingkungan yang akrab. Ini kamarnya,
jadi dia seharusnya kembali ke wilayahmu. Pada saat ini, semburan rasa sakit muncul di kepalanya dan tenggorokan Mu Chen membuat suara kering dan teredam. Butuh beberapa saat bagi kepalanya untuk pulih secara bertahap. Kemudian, dia meletakkan telapak tangannya di sisi tempat tidurnya dan berjuang untuk bangun. Namun, ia memperhatikan bahwa tangannya menekan rambut yang lentur. Dia sedikit ragu sebelum memutar kepalanya. Di sisi tempat tidurnya, ada sosok ramping beristirahat saat dia berbaring di sisi tempat tidur. Kakak Qianer, Mu Chen menatap sosok yang sudah dikenalnya dan sedikit terkejut. Kenapa dia ada di sini? Seolah dia menyadari gerakan di tempat tidur, gadis di samping tempat tidur membuka matanya yang indah dengan linglung. Kemudian, dia menatap kosong ke Mu Chen, saat dia menatapnya. Melihat bahwa anak laki-laki di depannya telah terbangun, kebingungan di dalam mata Tang Qianer menghilang. Sebuah tanda kegembiraan melonjak, Mu Chen, kau akhirnya terjaga. Mu Chen mengarahkan senyum ke Tang Qianer dan duduk dengan benar di tempat tidur. Saat dia melihat ini, Tang Qianer buru-buru mengangkatnya dengan tangannya yang ramping saat dia secara bersamaan meletakkan bantal di belakang Mu Chen. Rambutnya yang lembut dan harum membelai wajahnya dan membuatnya gatal. Pada saat ini, Mu Chen tidak bisa menahan tawa karena dia menyadari bahwa gadis itu telah menjadi bijaksana ini. Ada apa? Tang Qianer bertanya ketika dia melihat Mu Chen tertawa tanpa bisa dijelaskan. Jarang melihat Nona Tang merawat orang lain, Mu Chen terus tertawa. Wajah cantik Tang Qianer memerah. Dia cemberut saat berkata, siapa yang ingin menjagamu? Itu karena ayahku baru-baru ini berbicara bisnis dengan pamanmu. Karena aku akan bosan di wilayah Tang, aku mengikutinya. Selain itu, pamanmu tidak punya waktu untuk merawatmu, jadi itu sebabnya aku datang untuk menjagamu. Petik 2. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak mengekspos tindakan gadis itu. Selain itu, dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Kali ini, luka-lukanya terlalu parah. Aku akan mengambilkan air untukmu. Tang Qianer bergumam pada Mu Chen sebelum berbalik untuk pergi. Mu Chen menatap sosok Tang Qianer saat dia pergi, sebelum akhirnya dia menutup matanya dengan erat. Kesadarannya memasuki tubuhnya. Mayoritas meridian yang terluka di tubuhnya sudah pulih saat dia tidak sadar. Namun, roda cahaya energi spiritual dalam auraseanya telah menjadi sangat redup dan tidak memiliki energi spiritual. Tampaknya itu hanya akan menjadi berlimpah lagi setelah dia mengolahnya untuk sementara waktu. Namun, Mu Chen tidak peduli sama sekali. Sebagai gantinya, dia menuju ke suatu lokasi di dalam aurasea. Di lokasi itu, 9 Netherbird berbaring di atas bunga mandala. Api hitam di permukaan tubuhnya menjadi redup. Jelas bahwa Mu Chen bukan satu-satunya yang terluka saat ini. Bahkan burung 9 Nether telah sangat menderita. 9 Netherbird tampaknya menyadari pandangan Mu Chen dan membuka matanya sedikit. Itu menatap dingin ke Mu Chen sebelum pikiran. Mengejek disampaikan, kamu benar-benar berumur panjang, kamu benar-benar selamat. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengabaikan ejekan dari Nine Netherbird. Dia hanya menjawab dengan serius dan tulus, ini semua berkat kamu kali ini. Petik 2. Merasakan ketulusan dalam suara Mu Chen, sedikit ketidakwajaran melintas di mata 9 Netherbird. Meskipun pikiran yang disampaikan masih dingin, itu tidak lagi mengejeknya, terima kasih apa? Aku tidak membantu kamu secara gratis, kamu harus ingat apa yang telah kamu janjikan kepada aku. Jika tidak, aku akan membuat kamu membayar harga jika kamu gagal memenuhi janji itu. Petik 2. Santai. Apa yang aku janjikan masih berlaku, aku tidak akan menelan kamu, dan kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Mu Chen mengangguk. Adapun kondisi lainnya, aku akan mencoba membantumu jika aku bisa. Tapi apa kondisinya? Petik 2. Mendengar ini, sedikit cahaya muncul di mata 9 Netherbird. Itu ragu sejenak sebelum bertanya, kamu akan pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara. Iya nih. Petik 2. Kalau begitu aku ingin kamu mendapatkan item dari Akademi Spiritual Surga Utara, jawab 9 Netherbird. Barang apa? Akademi Spiritual Surga Utara memiliki binatang ilahi kuno yang dikenal sebagai Naga Laut Utara. Esensi darahnya memiliki darah kuno Divine Beast. Jika aku berhasil mendapatkan itu, aku akan dapat menggunakannya sebagai katalis dan membangkitkan darah purba yang tertidur di dalam tubuh aku. Dengan melakukan ini, aku akhirnya akan dapat menyelesaikan evolusi aku dan maju ke Beast Divine. Petik 2. Naga Laut Utara, mendengar ini, Mu Chen menghirup udara dingin.
Itu adalah keberadaan yang menakutkan dalam peringkat surga Myriad Beast Record. Untuk 9 Netherbird memintanya untuk mendapatkan esensi darahnya, bukankah itu terlalu memikirkannya? Santai, meskipun esensi darah naga laut utara sangat berharga, itu tidak akan menyebabkan banyak bahaya jika sedikit dikeluarkan. Akademi Spiritual Northern Heavens mungkin memiliki stok itu, jadi kamu harus bisa mendapatkannya selama kamu bisa memikirkan cara. Pikiran 9 Netherbird disampaikan. Mu Chen tersenyum pahit saat dia menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2. 9 Netherbird mengangguk. Naga Laut Utara memang merepotkan. Bahkan dalam kondisi puncaknya, mustahil bagi 9 Netherbird untuk mengalahkan Naga Laut Utara. Satu-satunya metode yang bisa menekan Naga Laut Utara adalah menyelesaikan evolusinya menjadi 9 Netherbird dan sepenuhnya membangkitkan darah burung unding kuno. Oleh karena itu, ia menaruh semua harapannya pada Mu Chen. Jika dia mampu tampil sangat baik dalam Akademi Spiritual Surga Utara, harus ada kesempatan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, aku harus istirahat sebentar. Karena itu, kamu tidak harus memikirkan meminjam kekuatan aku sepanjang waktu. Kamu harus bersikap dan melindungi hidup kamu sendiri, sehingga kamu tidak akan mati terlalu dini. Burung 9 Nether mengingatkannya. Mu Chen mengangguk dengan enggan. Sejujurnya, dia tidak ingin meminjam kekuatan ini lagi. Ini karena biaya meminjamnya terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa wilayah Liu telah memojokkan mereka, dia tidak akan dipaksa menggunakan ukuran seperti itu. Setelah Mu Chen menyelesaikan pembicaraannya dengan Nine Netherbird, kesadarannya keluar dari auraseanya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Tang Qianer mendorong pintu terbuka dan masuk dengan ketel air di tangannya. Berapa lama aku tidak sadar? Mu Chen mengambil cangkir dan bertanya. Sekitar setengah bulan. Tang Qianer berpikir sejenak sebelum menjawab. Mendengar ini, Mu Chen mendecakkan lidahnya. Dia benar-benar jatuh pingsan untuk waktu yang lama. Tampaknya efek samping meminjam kekuatan 9 Netherbird memang cukup berat. Itu benar, setengah bulan. Bukankah itu berarti aku melewatkan waktu untuk pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara? Mu Chen memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya. Apa yang terburu-buru? Masih ada 5 hari. Tang Qianer menatap Mu Chen. Baru saat itu, Mu Chen lega. Jika masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara ditunda karena ini, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Apakah kamu berpikir tentang fakta bahwa tidak ada yang akan mengganggu kamu setelah kamu memasuki Akademi Spiritual Surga Utara? Wajah Tang Qianer berubah masam saat dia bertanya dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Dengan kecantikan Sister Qianer, kamu pasti akan berada di peringkat teratas, bahkan jika kamu memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Meskipun siswa dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix semuanya perempuan, 5 akademi sering berkomunikasi satu sama lain. Ketika itu terjadi, tidakkah kamu akan benar-benar memikat semua siswa akademi lain? Kamu mungkin tidak akan senang jika aku memohon kamu mengganggu aku. Mu Chen tersenyum dan menjawab. Tang Qianer tertawa. Dia mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, itu benar. Ada banyak pemuda berprestasi di 5 akademi besar. Begitu aku jatuh cinta pada seseorang, siapa yang akan peduli padamu? Petik 2. Setelah mengatakan ini, Tang Qianer mengangkat tinjunya ke Mu Chen dan bergumam, selain itu, kamu tidak boleh bertindak terlalu arogan, aku pasti akan berkultivasi dengan baik dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Jika kebetulan aku bertemu dengan kamu lagi, aku akan menunjukkan betapa menakjubkannya aku. Petik 2. Sudah cukup untuk sekarang, aku akan memanggil pamanmu dan yang lainnya, kamu harus istirahat sebentar. Petik 2. Tang Qianer tersenyum pada Mu Chen saat dia mengakhiri pembicaraan. Kemudian, dia berdiri dan menuju keluar. Mu Chen menatap sosok gadis itu saat dia pergi. Dia menarik napas dalam-dalam saat matanya terpejam. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan menggenggam tangannya. Akademi Spiritual Surga Utara, aku benar-benar menantikan kamu. Pemulihan. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen menghabiskan seluruh waktunya untuk memulihkan dirinya sendiri. Dalam beberapa hari, sudah waktunya untuk kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut Tuan Hao, akan ada pemeriksaan yang benar ketika mereka memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Relatif, sepertinya ujian ini tidak pada tingkat yang sama dengan kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara.
Ini karena lawan kali ini tidak terbatas pada kelompok kecil dari Akademi Spiritual Utara tetapi malah terdiri dari jenius dari berbagai lokasi, jauh dan luas. Selain itu, akan ada beberapa monster yang melewati jalan spiritual. Bukan hal yang sederhana untuk menonjol selama ujian. Dengan demikian, Mu Chen harus pulih sepenuhnya sebelum hari itu tiba. Untungnya, Mu Chen tidak menemui banyak kendala selama pemulihannya. Hanya dalam 3 hari, roda cahaya energi spiritual redup dalam laut auranya sekali lagi mulai memancarkan cahaya. Selain itu, kepadatan energi spiritualnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa pertempuran dan luka berat sebenarnya bermanfaat bagi Mu Chen. Meskipun energi spiritual dalam roda spiritual telah menjadi lebih padat, masih belum ada perasaan kemajuan. Namun, Mu Chen tidak kecewa. Jika dia berpikir sesederhana ini untuk maju ke tahap roh, tidakkah dia benar-benar meremehkan level ini? Meskipun energi spiritualnya tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan yang signifikan, Mu Chen memperoleh panen yang tak terduga. Dia mendeteksi bahwa jumlah segel spiritual akhirnya menembus 21 segel. Menerobos dari 20 segel ke 21 segel adalah kemajuan kualitatif. Ini karena dengan menembus tingkat ini, itu berarti bahwa Mu Chen memiliki kekuatan guru arai spiritual peringkat 2. Sampai batas tertentu, Master Arai Spiritual peringkat 2 sudah sebanding dengan pembangkit tenaga Spirit Stage. Awalnya, Mu Chen berpikir bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan sebelum dia bisa menyelesaikan langkah ini. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa pertempuran, yang telah meninggalkan tubuhnya dalam reruntuhan, akan memberikan manfaat seperti itu baginya. Selanjutnya, dengan kartu tersembunyi ini, Mu Chen akhirnya merasa sedikit percaya diri terhadap ujian sejati Akademi Spiritual Utara Heavens. Selain itu, setelah Mu Chen menerobos ke Master Arai Spiritual peringkat 2, jumlah segel spiritual yang bisa dia padatkan meningkat secara signifikan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, jumlah segel spiritual yang bisa dia padatkan telah mencapai 26 sek yang mengejutkan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut secara bertahap akan terus meningkat. Meskipun pertempuran membawa banyak manfaat bagi Mu Chen, itu juga menyebabkan sedikit masalah baginya. Masalahnya adalah ayahnya terus bersikeras bahwa dia mengungkapkan dan menjelaskan sumber peningkatan kekuatan tiba-tiba dari hari pertempurannya. Mu Chen tahu bahwa Mu Feng hanya memintanya karena dia khawatir, lagi pula, kekuatan itu terlalu kuat. Dengan kekuatan Mu Chen, jelas bahwa dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Pada awalnya, Mu Chen tidak ingin membicarakan masalah ini, karena dia takut Mu Feng hanya akan menjadi lebih khawatir. Setelah semua, bahkan jika Mu Feng tahu tentang hal itu, tidak mungkin baginya untuk menyeret burung 9 neter keluar dari tubuhnya dan hanya akan menyebabkan keduanya mengembangkan kekhawatiran tanpa alasan. Namun, situasi dengan burung 9 neter telah berubah. Meskipun 9 neter bird masih dingin, sikapnya yang bermusuhan telah melunak banyak, dan itu tidak akan menyerangnya secara rahasia. Oleh karena itu, Mu Chen tidak perlu khawatir menyebutkannya ke Mu Feng. Oleh karena itu, Mu Chen mengatakan yang sebenarnya kepada Mu Feng. Setelah penjelasannya, dia melihat Mu Feng tiba-tiba linglung. Setelah beberapa saat, yang terakhir secara bertahap pulih dari keterkejutan dan menatap aneh pada Mu Chen. Terlepas dari upaya signifikan wilayah Liu dan wilayah Mu untuk memperoleh 9 burung neter yang sangat didambakan dari Black Airy Swamp, mereka berdua gagal. Siapa yang akan membayangkan bahwa selama waktu mereka di rawa Airy hitam, 9 neter bird akan benar-benar berlindung di dalam tubuh Mu Chen sendiri. Di bawah tatapan Mu Feng, Mu Chen hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Dia juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Mungkin, ini hanya bisa dijelaskan sebagai takdir. Setelah ekspresi terkejut Mu Feng bertahan beberapa saat, dia perlahan-lahan mengatasi keterkejutannya. Namun, dia langsung mengerutkan kening. Sebagai pembangkit tenaga Spirit Stage, dia pernah menelan esens Soul Spiritual Beast. Dia secara alami tahu bagaimana pemberontak Beast Spiritual dari tingkat itu bisa. Kembali pada hari-hari itu, ia telah melalui kesusahan besar untuk menelan burung Dragonfire, namun 9 neter bird dalam tubuh Mu Chen berkali-kali lebih kuat dari Dragonfire bird. Mempertimbangkan kekuatan Mu Chen, Mu Feng tidak bisa menentukan apakah itu baik atau buruk baginya untuk menjadi tuan rumah binatang buas seperti itu di dalam tubuhnya. Melihat bahwa Mu Feng prihatin, Mu Chen menghiburnya untuk sementara waktu.
Hanya setelah dia menjelaskan status hubungannya saat ini dengan Nine Netherbird, Mu Feng sedikit bersantai. Namun, Mu Feng masih menyuruhnya tetap waspada. Binatang spiritual pada tingkat itu memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Juga, mengingat skema 9 Netherbird sebelumnya, Mu Feng tidak memiliki keraguan tentang kekejamannya. Makhluk itu pasti eksistensi yang sangat berbahaya. Mendengar ini, Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, itu adalah hari sebelum kepergiannya. Di halaman yang tenang, Mu Chen saat ini berkultivasi dengan mata tertutup ketika dia mendengar langkah kaki yang akrab mendekat. Dia membuka matanya dan melihat Mu Feng memasuki halaman. Ayah, Mu Chen mengarahkan senyum pada Mu Feng saat dia berbicara. Mu Feng berjalan di sebelah Mu Chen dan menggosok kepala yang terakhir. Sedikit keengganan dan kasih sayang muncul di matanya saat dia tersenyum. Berat, kamu akan pergi besok. Kali ini, kamu mungkin tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu. Kamu harus berkultivasi dengan benar di Akademi Spiritual Northern Heavens. Meskipun ada para jenius di mana-mana di sana, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku. Petik 2. Mu Chen bisa melihat keengganan dalam mata Mu Feng, dan hatinya tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan. Dia tersenyum dan menjawab, Ayah, santai saja. Putramu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diintimidasi. Mu Feng sedikit tertekan. Selama bertahun-tahun, dia membesarkan Mu Chen sendirian. Meskipun Mu Chen selalu masuk akal, Mu Feng bisa selalu membantunya ketika dia dalam kesulitan di alam spiritual utara. Tapi begitu dia meninggalkan alam spiritual utara dan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak akan bisa memberikan perlindungan kepada Mu Chen. Kamu harus pergi besok. Ayahmu tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadamu. Namun, aku pernah mendengar bahwa kamu telah maju ke Master Arai Spiritual peringkat 2, jadi aku telah mencari diagram Arai selama 2 hari terakhir. Mu Feng mengarahkan senyum ke Mu Chen dan mencengkeram tangannya dengan erat. Kemudian, sebuah gulungan yang bersinar muncul di tangannya. Ini adalah Arai diagram peringkat 2, seharusnya berguna bagi kamu. Petik 2. Mu Chen tertegun dan tersentuh saat dia segera menerima gulungan yang bersinar. Di alam spiritual utara, Arai diagram peringkat 2 dianggap langka. Mu Feng pasti telah melakukan yang luar biasa untuk menemukan diagram Arai ini. Tidak heran dia sibuk selama 2 hari terakhir. Dia jelas menghabiskan waktu luangnya untuk alasan ini. Terima kasih ayah. Petik 2. Mu Chen menempatkan diagram Arai di dalam Master Seed Bracelet. Meskipun dia telah menjadi Master Arai Spiritual peringkat 2, dia tidak memiliki Arai diagram peringkat 2. Meskipun dia memiliki pembantaian Arai Spiritual Iblis Lotus Iblis, yang sebanding dengan Arai Spiritual peringkat 3, Mu Chen tidak bisa mengaturnya kecuali dia meminjam kekuatan 9 Netherbird. Karena itu, saat ini, dia sangat membutuhkan diagram Arai peringkat 2 ini. Mu Chen merenung sebelum dia bertanya, Ayah, setelah aku pergi, mengelola wilayahmu akan terserah padamu. Apakah benar-benar tidak masalah bahwa kamu tidak menyingkirkan wilayah Liu? Dia mungkin harus meninggalkan alam spiritual utara untuk jangka waktu yang cukup lama. Tentu, dia ingin Mu Feng aman di sini. Saat ini, wilayah Liu sangat lemah dan tidak perlu ditakuti. Mu Feng tersenyum, selain itu, kamu tidak boleh meremehkan ayahmu. Kali ini, aku mendapatkan beberapa inspirasi dan samar-samar dapat merasakan ambang dari stage Heavenly Fusion. Jika aku berlatih untuk sementara waktu, aku harusnya bisa naik ke Heavenly Fusion Stage. Petik 2. Oh, sedikit kejutan muncul di mata Mu Chen. Jika Mu Feng berhasil maju ke tahap Fusion Surgawi, tidak ada yang berani menyinggung dia di alam spiritual utara, dan wilayahmu akan sepenuhnya stabil juga. Haha, kamu harus istirahat dengan baik hari ini. Aku akan mengirim kamu ke Akademi Spiritual Utara besok. Mu Feng tersenyum bangga dan menepuk pundak Mu Chen sebelum dia pergi. Mu Chen menatap punggung lebar Mu Feng. Dia tiba-tiba merasa mulutnya sedikit tersumbat. Dan hanya bisa dengan lembut bergumam, Ayah, ingat janji yang aku katakan kepadamu. Akan datang suatu hari ketika aku membawa ibu kembali ke sini. Keluarga kami pasti akan dipersatukan kembali. Petik 2. Siluet Mu Feng tiba-tiba berhenti di pintu masuk halaman. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Matanya agak basah, dan perlahan dia menganggukkan kepalanya. Berat, berkultivasi dengan baik. Ayahmu akan menunggu hari itu. Petik 2. Di pagi hari berikutnya,
Mu Chen bangun pagi-pagi dan meninggalkan kamarnya. Dia memperhatikan bahwa Mu Feng dan Zhou Ye sedang menunggunya di luar. Zhou Ye mengantar Mu Feng dan Mu Chen keluar dari istetmu, sebelum dia menggosok rambut Mu Chen. Mu kecil, semoga beruntung, aku harap kamu bisa mengejutkan Paman Zhou saat berikutnya kamu kembali ke alam spiritual utara, katanya dengan sedikit emosi. Mu Chen tersenyum ketika dia mengangguk pada Zhou Ye, santai Paman Zhou. Sebaliknya, bukankah kamu harus khawatir tentang menemukan seorang istri? Petik 2, sialan bocah. Zhou Ye tidak bisa menahan tawa. Ayo pergi. Mu Feng melambaikan tangannya dan memimpin menuju arah spiritual transfer di kotamu. Mu Feng melambai pada Zhou Ye sebelum dia dengan cepat mengikuti. Saat keduanya melewati kotamu, banyak tatapan diproyeksikan ke arah mereka. Sebagian besar tatapan tertuju pada tubuh Mu Chen dan rasa ingin tahu dan kekaguman ada di dalamnya. Jelas bahwa Mu Chen telah menjadi tokoh terkenal, setelah pertempuran di atas pertemuan 9 wilayah. Ketenaran bahkan telah melampaui Mu Feng dan Lord wilayah lainnya. Saat ini, namamu bahkan lebih menyilaukan daripada namaku. Mu Feng tertawa ketika dia melihat sekelilingnya menatap. Mendengar ini, Mu Chen juga tersenyum. Ketika aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan aku sendiri untuk mendapatkan tatapan ini. Petik 2. Berani dan teguh, aku akan menunggu itu terjadi. Petik 2. Mu Feng tersenyum saat dia melangkah ke arah spiritual transfer sementara Mu Chen dengan cepat mengikuti. Kemudian, Mu Feng dengan cepat melambaikan lengan bajunya, dan cahaya muncul saat energi spiritual melonjak. Sosok mereka dengan cepat menghilang di bawah tatapan terasing yang tak terhitung jumlahnya. Keberangkatan. Saat ini, tempat pelatihan yang luas dari Akademi Spiritual Utara dipenuhi oleh siswa Akademi Spiritual Utara. Mereka semua memandang iri ke panggung. Di lokasi itu, ada 5 arai raksasa mengambang di udara tipis yang memancarkan pulsa spiritual energi yang samar namun kuat. Dikatakan bahwa arai cahaya ini adalah arai pemindahan spiritual, yang mengarah ke 5 akademi besar. Setelah melewati mereka, seseorang akan dapat memasuki tanah suci yang mereka inginkan selama bertahun-tahun ini. Namun, orang-orang ini saat ini tidak memiliki kualifikasi. Di tempat pelatihan, Tang Qianer, Hong Ling dan Mo Ling sudah tiba. Bahkan Liu Mubai hadir di tempat kejadian. Namun, dia tidak memiliki kesombongan yang sebelumnya. Sebagai gantinya, wajahnya sedikit pucat dan ditutupi dengan ekspresi sedih. Jelas bahwa dia menderita pukulan mental yang hebat. Mu Chen datang. Keributan kebisingan tiba-tiba terdengar di luar tempat latihan, dan banyak tatapan berapi-api segera berpaling dari tempat latihan. Kemudian, mereka memperhatikan seorang bocah lelaki yang akrab, dan sesosok tubuh besar kekar perlahan berjalan masuk dari pintu masuk tempat latihan. Ketika mereka menatap sosok bocah itu, siswa Akademi Spiritual Utara yang tak terhitung menurunkan suaranya. Di mata mereka, rasa ingin tahu dan kekaguman muncul. Selama periode waktu ini, berita tentang Mu Chen membunuh Liu Jingshan wilayah Liu telah menyebar ke seluruh alam spiritual utara. Bagi mereka, panggung surgawi terlalu memukau. Mereka tidak bisa mengukur kekuatan yang dimiliki seseorang pada level itu. Tapi tidak peduli. Apa? Itu pasti lebih kuat dari Guru Mo, Guru Si dan bahkan kepala sekolah, kan? Dan pembangkit tenaga listrik tingkat itu benar-benar dibunuh oleh Mu Chen. Jadi, seberapa mengerikankah dia? Di bawah banyak tatapan heran, Mu Chen memasuki panggung dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Guru Mo, Guru Si, Kepala Sekolah Xiao dan Tuan Hao ketika dia berkata, "Maaf, aku tiba terlambat." Petik 2. Tidak apa-apa, kamu tidak dianggap terlambat. Guru Mo tersenyum. Mata yang dia gunakan untuk melihat Mu Chen cukup aneh. Tepat setelah dia mendengar peristiwa ini, bahkan dia sendiri, merasa sangat terkejut. Sekarang dia bertemu dengan Mu Chen lagi, perasaan misterius muncul dalam hatinya. Bocah ini punya terlalu banyak rahasia. Ohoho. Kita masih harus memodulasi transfer arah spiritual untuk sementara waktu, jadi kamu harus menunggu sebentar. Kepala sekolah Xiao melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk dan berdiri di samping Tang Qianer. Pada saat ini, Chen Fan dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Ini menyebabkan Mu Chen melirik mereka tanpa daya. Hehe, melihat Mu Chen menatap mereka, Chen Fan dan yang lainnya tertawa hampa. Mereka merasa agak tidak wajar. Setelah semua, mereka dulu bisa bercanda dengan Mu Chen. Tetapi sekarang,
mereka dapat merasakan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Saat ia memperhatikan ini, Mu Chen tidak melakukan apapun untuk menjelaskan situasi kepada mereka. Sebaliknya, itu Tang Qianer yang melirik dan bertanya, apakah semua luka kamu sudah sembuh? Mu Chen mengangguk dan tersenyum, dengan Suster Qianer merawatku, akan sulit bagi mereka untuk tidak sembuh. Petik 2. Mendengar ini, Tang Qianer tersenyum manis sebelum dia membungkukkan badan. Kamu hanya berbicara dengan baik sebelum kita pergi, betapa tidak tulusnya. Petik 2. Mu Chen merasa benar-benar tak berdaya. Saat menghadapi harapan gadis yang tidak masuk akal, yang terbaik adalah tetap diam. Kamu harus melihat Liu Mubai. Saat ini, dia melihatmu seolah-olah dia telah melihat hantu. Tang Qianer melirik ke sisi yang berlawanan saat dia bergumam. Tatapan Mu Chen mengikuti dan berpotongan dengan tatapan Liu Mubai. Yang terakhir dengan cepat memalingkan wajahnya. Saat ini, penampilannya tidak memiliki pamor seseorang yang sebelumnya adalah individu nomor 1 Akademi Spiritual Utara. Mu Chen dengan tenang menarik pandangannya agar tidak menatap Liu Mubai seolah-olah dia menang melawan seseorang. Selama jalur kultivasi, dia akan bertemu musuh satu persatu. Jika dia ingin meningkatkan, dia harus terus melihat ke masa depan dan meninjau masa lalu. Hanya dengan begitu, dia akan bisa berkembang perlahan. Liu Mubai dianggap luar biasa. Namun, dia tidak layak untuk Mu Chen memperlakukannya sebagai saingan yang tak terlupakan. Kalian semua harus mendengarkan. Dari samping, Mr. Hao tiba-tiba berbicara kepada orang banyak, aku telah menyebutkan ini kepada kamu sebelumnya. Meskipun kamu telah lulus ujian Akademi Spiritual Utara, itu hanya memberi kamu kesempatan untuk memasuki 5 akademi besar. Itu tidak berarti bahwa kamu sudah dianggap sebagai siswa di 5 akademi besar. Petik 2. 5 akademi besar akan menguji kalian semua sendiri. Itu akan menjadi ujian sejati dari 5 akademi besar. Jika kamu lulus, kamu akan menjadi siswa dalam 5 akademi besar dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, jika kamu gagal lulus, kami tidak akan mengirimmu kembali, tetapi kamu tidak akan bisa masuk ke 5 akademi besar lagi. Sebaliknya, kami akan mengirim kamu ke akademi spiritual besar lainnya. Petik 2. Karena itu, kalian masing-masing harus bekerja keras untuk menjadi siswa sejati dari 5 akademi besar. Petik 2. Iya nih. Mendengar ini, wajah Mu Chen dan yang lainnya menjadi serius. Dunia 1000 besar, tidak ada habisnya dan luas. Tidak ada yang bisa mendeteksi ujungnya. The 100 Spirit Heavens, yang dimiliki oleh alam spiritual utara, hanya dianggap sebagai setitik pasir di dalam gurun. Itu sama sekali tidak signifikan. Daerah di luar 100 surga roh dikenal sebagai 100 roh benua. Di benua ini, ada banyak wilayah yang mirip dengan 100 Spirit Heavens. Selain itu, ada banyak wilayah dan benua di luar 100 Spirit Heavens. Jika mereka tidak menggunakan transfer spiritual array, pembangkit tenaga listrik di Three Heavens Stage tidak akan bisa melakukan perjalanan melintasi semua benua, bahkan jika mereka mengabdikan seumur hidup. Dunia 1000 besar terlalu misterius dan luas. Ada kekuatan sebanyak bintang di langit. Di antara bintang-bintang ini, 5 akademi besar dianggap sebagai bintang yang terang dan mempesona. Bahkan di seluruh dunia 1000 besar, mereka cukup terkenal. Para jenius dari berbagai benua akan berkumpul di 5 akademi besar. Karena itu, tidak mudah untuk menonjol di tempat seperti itu. Mu Chen harus menggunakan semua kekuatannya untuk lulus ujian Akademi Spiritual Surga Utara. Saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, dia melihat ke arah Tuan Hao dan bertanya, Tuan Hao, bolehkah aku tahu tes apa yang akan dilakukan untuk 5 akademi besar? Mr. Hao melirik Mu Chen dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, 5 akademi besar masing-masing memiliki ujian masing-masing. Karena itu, aku tidak jelas tentang mereka. Namun, seseorang akan menerima kamu setelah kamu melewati arah spiritual transfer. Pada saat itu, kamu akan datang untuk mempelajari lebih lanjut tentang tes ini. Petik 2. Meskipun ini bukan informasi yang berguna, Mu Chen masih mengangguk. Setelah beberapa waktu, 5 arah pemindahan spiritual secara bertahap memancarkan cahaya yang intens. Fluktuasi energi spiritual yang keras, yang awalnya ada di sana, telah stabil. Ada di sana. Petik 2. Melihat ini, Tuan Hao mengangguk ke arah kepala sekolah Xiao. Kemudian, dia melihat Mu Chen dan yang lainnya saat dia berkata, Akademi Saint Spiritual, silakan pergi ke arah spiritual transfer kedua dari kiri.
Petik 2. Mendengar ini, Liu Mubai dengan cepat melangkah maju dan berdiri di dalam arai spiritual transfer. Ketika dia memasuki arai spiritual transfer, dia akhirnya mendapatkan kembali sedikit keberanian. Lalu, dia menatap Mu Chen dan menggertakkan giginya saat dia mengepalkan tangannya. Mu Chen, aku mengakui bahwa kau kuat. Namun, tunggu saja, akan ada waktu ketika kita bertemu lagi. Ketika itu terjadi, aku akan mengalahkanmu. Petik 2. Mendengar ini, mata hitam Mu Chen menatap Liu Mubai. Di bawah tatapannya, tubuh Liu Mubai bergidik. Tampaknya dia sedang diingatkan tentang teror yang telah ditimbulkan Mu Chen pada keluarganya hari itu di kota 9 wilayah. Kaki dan perutnya terasa agak lemah, dan dia berjuang untuk tetap berdiri. Seolah-olah dia benar-benar trauma oleh Mu Chen saat itu, dan trauma ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Aku akan menyambutnya kapan saja. Petik 2. Mu Chen tersenyum tipis. Akademi Saint Spiritual, iya. Jisuan juga ada di sana, kan? Dibandingkan dengan dia, Liu Mubai benar-benar tidak layak. Akademi Spiritual Azure Sky, silakan pergi ke arah spiritual transfer ketiga dari kiri. Petik 2. Mendengar instruksi Tuan Hao, Chen Fan dan Huo Yun bergegas maju. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketegangan. Myriad Phoenix Spiritual Academy, transfer spiritual arai keempat. Petik 2. Tang Qianer menggigit bibirnya dan menggenggam tangannya. Dia memukul dada Mu Chen saat dia berkata, semoga beruntung di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada banyak jenius di sana, aku percaya bahwa kamu tidak akan ketinggalan. Kalau tidak, aku akan malu mengatakan bahwa aku mengenalmu ketika kita bertemu lagi. Petik 2. Iya kamu juga. Mu Chen menatap gadis di depannya. Sedikit depresi memenuhi hatinya karena perpisahan. Tang Qianer mengangguk dan tidak lagi berbicara. Dia memutar pinggangnya yang ramping saat dia memasuki transfer spiritual arai keempat bersama dengan Hong Ling. Namun, matanya yang indah tetap tertuju pada Mu Chen. Mu Chen, Mo Ling, kalian berdua harus masuk ke sini. Tuan Hao menunjuk arai pemindahan spiritual di sebelahnya. Tatapan Mu Chen menatap Mu Feng, yang telah berada di belakangnya selama ini. Yang terakhir tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen segera menarik napas dalam-dalam dan memasuki arai spiritual transfer tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Mo Ling dengan cepat mengikuti. Saudaramu, semoga beruntung. Tolong bawakan kemuliaan bagi Akademi Spiritual Utara kami. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, kamu pasti yang terkuat. Di ujung lapangan pelatihan, Su Ling dan yang lainnya berteriak. Tolong bertindak sebagai pihak muka untuk kita. Di masa depan, kita akan datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk melindungimu. Para siswa lain juga berteriak. Mendengar ini, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk ke arah mereka. Berkonsentrasi, kita mulai transfer, kata Tuan Hao dengan suara yang dalam. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak segel cahaya ditembakkan ke transfer spiritual arai. Kemudian, cahaya yang kuat bersinar dari arai spiritual dan sepenuhnya menyelimuti sosok di dalamnya. Cahaya yang kuat secara bertahap mengaburkan visi Mu Chen. Dia menatap Mu Feng, yang berada di dekatnya. Yang terakhir juga menatapnya dengan linglung. Kemudian, sedikit kesepian muncul di wajahnya yang tegas. Setelah Mu Chen pergi, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa di keluarga. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membawa ibu kembali. Petik 2. Mu Chen mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Akademi Spiritual Surga Utara, aku datang. Luoli, aku datang. Dunia Surga Utara. Tempat ini adalah pemandangan yang luas dan tak berujung dengan langit biru dan awan yang melayang. Di kejauhan, hutan kuno tak terbatas bisa dilihat. Di dalam hutan berdiri pohon-pohon raksasa, yang sebanding dengan gunung. Kelompok-kelompok binatang spiritual akan terbang di atas hutan saat tangisan tajam mereka bergema di seluruh dunia. Bahkan lebih jauh, akan ada binatang spiritual besar bertarung satu sama lain sesekali. Raungan gemuruh mereka datang dari jauh. Tanah ini seperti tanah prasejarah kuno di mana tidak ada orang yang pernah menginjakkan kakinya. Namun, tidak adanya aktivitas manusia dengan cepat dihancurkan. Platform Blue Stone besar muncul dari udara tipis di langit. Kabut mengelilingi platform seolah itu adalah negeri dongeng. Pada saat ini, banyak pilar cahaya muncul di platform Blue Stone.
Saat pilar cahaya ini turun, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform. Dalam setengah jam, platform yang semula kosong telah terisi penuh dan obrolan mereka secara bertahap bergema di seluruh area. Di sudut platform, pilar cahaya lain turun. Saat cahaya memudar, dua sosok muncul. Begitu dia mendeteksi bahwa cahaya secara bertahap melemah, Mu Chen membuka matanya perlahan. Pada saat berikutnya, dia menjadi agak terkejut ketika dia melihat platform Blue Stone yang saat ini dia berdiri. Di peron, ada banyak tokoh. Namun, mereka semua waspada ketika mereka melihat sekeliling. Jelaslah bahwa mereka juga tidak terbiasa dengan situasi ini. Saudaramu, apakah ini tempat untuk ujian Akademi Spiritual Surga Utara? Di belakang Mu Chen, suara lemah terdengar. Mo Ling dengan hati-hati melirik ke sekeliling. Suaranya lemah karena dia bisa merasakan bahwa bahkan orang yang paling lemah di peron memiliki kekuatan dalam. Tahap awal tahap rotasi spiritual. Selain itu, banyak dari mereka memberinya perasaan tertekan. Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Orang-orang ini harus menjadi orang lain yang memperoleh masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mo Ling tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Kekaguman bagi Akademi Spiritual Surga Utara yang terbentuk di dalam hatinya. Jumlah orang yang mendapatkan entry kelima akademi besar terbatas pada jari-jari kedua tangan. Tetapi di lokasi ini, setidaknya ada 1.000 orang. Meskipun semua orang di sini cukup kuat, tidak perlu takut. Jika kamu kurang berani, bagaimana kamu bisa bersaing dengan yang lain? Mu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Mo Ling merasa sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, alam spiritual utara adalah tempat yang cukup kecil. Banyak dari orang-orang ini mungkin berasal dari akademi spiritual besar. Latar belakang dan kekuatan yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang dapat bersaing dengan seorang siswa dari akademi spiritual utara. Baik, petik 2. Saat dia melihat wajah Mu Chen yang nyaman dan tampan, hati pemalu Mo Ling menjadi tenang. Betul, tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang di sampingnya pernah membunuh pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage. Meskipun Mo Ling tidak mengerti kualitas siswa Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak percaya banyak dari mereka bisa melampaui Mu Chen. Mu Chen menghibur Mo Ling sebentar sebelum dia juga melirik platform dengan hati-hati. Saat ini, setidaknya ada 1.000 orang di platform. Namun, tidak banyak percakapan yang terjadi, hanya sekelompok kecil orang yang bersatu. Berdasarkan ini, mereka mungkin berasal dari lokasi yang sama. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen melirik dan segera memuji akademi di dalam hatinya. Dari apa yang dia rasakan, semua orang di sini telah mencapai tahap rotasi spiritual. Selain itu, ada tidak kurang dari 6 orang yang mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Selain itu, orang-orang di depannya hanya segelintir dari mereka yang telah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa mengerikannya kompetisi untuk Akademi Spiritual Northern Heavens. Lomba entry Akademi Rohani Utara tidak bisa dibandingkan dengan kompetisi ini. Dong, sama seperti Mu Chen melihat sekeliling, suara bel lembut berdering di tengah platform. Tatapan semua orang dengan cepat bergeser, dan mereka melihat sebuah tablet batu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Saat cahaya menyatu di atas loh batu, sesosok kuno terbentuk dari cahaya muncul. Yang kecil, aku adalah salah satu monitor untuk ujian Akademi Spiritual Surga Utara. Sosok tua itu tersenyum ketika menatap banyak anak laki-laki dan perempuan di peron dan berkata, selanjutnya, aku akan memberitahu kamu tentang peraturan di sini. Petik 2. Di peron, semua orang tetap diam. Mata mereka terpaku pada sosok tua itu. Ruang tempat kamu tinggal sekarang, dikenal sebagai dunia surga utara. Ini adalah tempat di mana Akademi Spiritual Surga Utara Northern secara khusus menguji siswa. Selain itu, platform tempat kamu berdiri dikenal sebagai platform escort. Di Northern Heavens World, ada ratusan platform escort seperti ini. Karena itu, yang kamu berdiri hanyalah salah satu dari banyak. Petik 2. Ketika kata-kata itu diucapkan, banyak orang diam-diam terkejut. Bukankah itu berarti setidaknya ada puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam ujian Akademi Spiritual Northern Heavens? Jumlah ini terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Oh, karena terlalu banyak individu, jumlah dunia surga utara berjumlah 4. Tentu saja, 3 dunia surga utara lainnya juga melakukan pemeriksaan yang sama. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kamu semua.
Sosok tua itu tersenyum. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Ada 4 dunia surga utara ini. Akademi Spiritual Northern Heavens benar-benar salah satu dari 5 akademi besar. Ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tidakkah ini berarti bahwa kesempatannya untuk bertemu dengan Luoli akan berkurang hingga 25%? Aku harap dia juga ada di dunia surga utara ini. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hanya bisa berharap untuk itu. Dunia surga utara sangat luas. Ada banyak hewan spiritual yang kuat dan ganas di semua tempat. Tujuan kamu adalah melewati rintangan-rintangan ini dan memasuki Northern Heavens Hall di pusat dunia Heavens Utara. Di lokasi itu, akan ada arah spiritual transfer yang mengarah ke Akademi Spiritual Surga Utara, dan kami akan menyambut kamu di sana. Petik 2. Itu sepertinya tidak terlalu sulit. Mu Chen mengerutkan kening. Akademi Spiritual Surga Utara seharusnya tidak terbatas hanya pada ini, kan? Ini belum semua aturan, kamu masing-masing harus menyentuh tablet batu ini terlebih dahulu. Tentu saja, kalian semua akan dibagi menjadi beberapa peringkat. Peringkat akan dibagi dari 1 sampai 9. Biasanya, siswa yang memperoleh entry biasa akan diberi peringkat awalnya di 1. Para siswa yang mendapatkan entry unggulan akan mulai dari 3, entry inti akan dimulai pada 5. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka ragu-ragu sejenak. Kemudian, orang-orang datang satu demi satu untuk menyentuh loh batu. Ketika mereka menyentuhnya, seberkas cahaya akan menyembur dari loh batu dan mendarat di dahi mereka. Setelah sinar cahaya memudar, simbol yang bersinar muncul di dahi siswa. Namun, simbol yang diberikan mengungkapkan warna kuning gelap dan angka 1 muncul di dalam simbol. Jelaslah bahwa orang-orang ini dinilai sebagai peringkat 1. Semua orang menatap simbol kuning tua di dahi masing-masing dan merasa sedikit frustrasi. Benar-benar pemandangan yang mengerikan untuk memiliki peringkat terendah. Berdengung. Saat kerumunan itu terasa pahit, seberkas sinar yang kuat meletus dari loh batu. Sinar terang menunjukkan warna merah gelap dan menyatu di dahi bocah yang berada di depan tablet batu. Saat simbol merah gelap muncul, angka 3 perlahan terbentuk. Peringkat 3, dia sebenarnya adalah siswa yang mendapatkan entry unggulan. Lampu merah gelap itu terlalu berbeda dari yang lainnya. Oleh karena itu, banyak tatapan terkejut melesat segera dan mereka memukuli bibir mereka dengan iri. Ketika anak laki-laki berpakaian putih memperhatikan tatapan iri di dekatnya, dia mengangkat dagunya sedikit. Raut kesombongan muncul di wajahnya. Orang-orang yang memperoleh entry unggulan dapat memeriksa siswa yang hanya memperoleh entry biasa. Ini karena itu menyatakan bahwa mereka berada di level yang berbeda. Tatapan arogan bocah itu menyebabkan para siswa merasa sedikit tidak nyaman. Namun, mereka tahu bahwa yang terakhir benar-benar lebih kuat daripada siswa biasa. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang semacam ini. Di peron, kerumunan terus mendapatkan simbol mereka. Dan setelah bocah berkulit putih itu, ada 2 individu lain yang memiliki entry unggulan. Ini membuat banyak orang berseru diam-diam. Hanya di platform escort mereka, sudah ada 3 entry unggulan. Berapa banyak entry unggulan yang ada di dalam Northern Heavens World? Selanjutnya, di atas entry unggulan, ada entry inti. Banyak orang tidak jelas betapa menakutkannya orang-orang yang mendapatkan entry inti. Namun, sudah pasti bahwa seseorang yang mendapatkan entry inti akan menjadi monster. Mu Chen dan Mo Ling tidak buru-buru maju. Mereka menunggu kerumunan berkurang sebelum berbaris. Karena Mo Ling hanya memiliki entry biasa, ia juga memperoleh penilaian peringkat 1. Adapun Mu Chen, ia dinilai sebagai peringkat 3 seperti entry unggulan lainnya. Ketika lampu merah gelap muncul di dahi Mu Chen, banyak tatapan heran melirik. Bahkan 3 orang dengan entry unggulan memiliki pandangan mereka terfokus pada Mu Chen. Jelas bahwa Mu Chen, yang telah memperoleh entry unggulan, layak mendapatkan perhatian mereka. Setelah semua orang dinilai, senyum aneh tampak muncul pada sosok tua itu. Dia terus menjelaskan, karena kalian semua telah dinilai peringkat, aku akan terus berbicara. Berdasarkan aturan, setiap siswa yang peringkatnya lebih rendah dari 4 akan dihilangkan pada akhirnya. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan kualifikasi mereka untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. WAHHH. Platform tiba-tiba bergetar. Semua orang terpana. Bukankah ini berarti bahwa tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat?
Yang kecil, tidak perlu khawatir. Peringkat tidak tetap dan dapat ditingkatkan. Selain itu, metode peningkatan peringkat tidak sulit, kamu hanya perlu membunuh bis spiritual atau mendapatkan harta duniawi yang telah mengumpulkan aura spiritual, dan simbol di dahi kamu akan secara otomatis menyerap beberapa aura spiritual. Melalui itu, peringkat kamu akan meningkat. Petik 2. Semua orang merasa lega, jadi mereka bisa meningkatkan peringkat mereka melalui berburu hewan spiritual dan mendapatkan harta duniawi. Tentu saja, ini bukan cara tercepat untuk meningkatkannya. Metode tercepat adalah mencuri aura spiritual dalam simbol orang lain. Ini akan memungkinkan kamu untuk dengan cepat menaikkan peringkat kamu. Petik 2. Setelah ini dikatakan, tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi kaku. Kemudian, wajah mereka berangsur-angsur berubah. Terutama simbol-simbol yang berperingkat tinggi. Misalnya, kamu semua hanya peringkat 1 saat ini. Namun, jika kamu berhasil mengalahkan siswa masuk unggulan dan memperoleh aura spiritual dalam simbol mereka, kamu akan segera meningkat dari peringkat 1 ke peringkat 3. Sosok tua itu tersenyum lebar di wajahnya seolah-olah dia adalah rubah licik yang mencoba memikat orang untuk melakukan tindakan ini. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Aturan ini pada dasarnya mendorong siswa untuk saling mencuri. Seperti yang diharapkan, ujian Akademi Spiritual Surga Utara tidak sesederhana itu. Jadi ini sistem pemeriksaan, ya. Karena pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan tatapan di dekatnya berubah. Banyak dari mereka mengungkapkan sedikit keserakahan ketika mereka menatap simbol di dahinya. Gadis berpakaian hitam. Tiba-tiba, suasana di platform escort berubah aneh. Pandangan beberapa anak lelaki menjadi waspada, dan mereka semua menjauh satu sama lain. Aturan ini membuatnya sangat jelas. Selain berhati-hati dengan tanah ganas dan hewan buas spiritual, ancaman terbesar yang bisa mereka hadapi adalah sesama siswa mereka. Yang kecil, aturan ini dibuat untuk memberi setiap orang kesempatan. Kesempatan untuk melarikan diri dari yang biasa. Bahkan seseorang dengan core entry akan didiskualifikasi dan ditolak haknya untuk masuk ke Akademi Spiritual Northern Heavens jika dia gagal mencapai peringkat 4. Tawa sosok tua itu terdengar lagi. Mu Chen mendengus setelah mendengar ini. Seseorang yang telah mendapatkan entry inti pastinya bukan orang yang baik hati. Bahkan jika mereka mengalami kecelakaan dan simbol mereka dirampok, apakah akan benar-benar sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali simbol peringkat 4 dengan kemampuan mereka? Mengenai pangkat, itu akan menentukan posisimu di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Semakin tinggi peringkat kamu, semakin kamu akan dihargai oleh Akademi. Karena itu, agar tidak didiskualifikasi dan mendapatkan status dan sumber daya yang lebih baik di dalam Akademi Spiritual Northern Heavens, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat kamu. Aku akan menunggu kedatangan kamu di Northern Heavens Hall. Pada saat itu, perbedaan di antara kalian semua akan tercermin dari kesuksesan kamu. Petik 2. Akhirnya, pengingat untuk semua orang, jika kamu ingin menyerah, kamu hanya perlu menghancurkan simbol di dahimu. Setelah itu, monitor akan datang dan membawa kamu pergi. Tetapi dalam kasus itu, orang yang kehilangan simbolnya akan dihilangkan. Petik 2. Oke, sekarang, aku ingin dengan tulus memberitahumu bahwa ujian Akademi Spiritual Utara Heavens kini telah resmi dimulai. Pria tua itu mengarahkan sedikit senyum ke arah kerumunan sebelum sosoknya perlahan menghilang. Dengan menghilangnya sosok lama, platform escort menjadi sunyi senyap. Mata beberapa orang berbinar. Mu Chen merasakan tekanan atmosfer ini dan melirik sekelilingnya. Sebagian besar orang di peron berkumpul dalam kelompok 2 atau 3. Satu-satunya pengecualian adalah peserta Seeded Entry dan Mu Chen. Di sebelah peserta Seeded Entry, ada kerumunan humongous yang telah terbentuk. Dilihat dari penampilannya, para peserta ini berasal dari akademi spiritual yang agak besar dan dengan demikian memiliki banyak pengikut. Dibandingkan dengan mereka, sisi Mu Chen terlihat sangat buruk. Setelah semua, satu-satunya di sampingnya adalah Mo Ling, yang berada di tahap awal tahap rotasi spiritual. 3 tatapan peserta yang masuk Seeded menyapu platform. Mereka sedikit takut satu sama lain. Karena itu, mereka hanya melambaikan tangan dan melompat dari platform pengawal saat mereka menyerbu ke kedalaman hutan kuno. Di Northern Heavens World, jumlah siswa yang berpartisipasi berjumlah ribuan. Dengan demikian, tidak perlu bagi mereka untuk bertarung melawan lawan yang begitu rumit ketika mereka punya waktu untuk memilih mangsa mereka. Ayo pergi juga, Mu Chen berbisik pada Mo Ling. Setelah berbicara,
dia pergi dari platform escort. Melihat ini, Mo Ling buru-buru mengikuti. Namun, tatapan yang tak terhitung berkelap-kelip di platform pengawalan saat mereka melihat tindakan Mu Chen. Di peron, ada tidak kurang dari 6 orang yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Namun, hanya ada 4 orang yang mendapatkan entry unggulan. Jelas bahwa individu-individu lain pada tahap akhir rotasi tahap spiritual merasa ini agak tidak adil. Bagaimanapun, mereka juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan entry unggulan. Mereka hanya kurang beruntung. Untungnya, pemeriksaan ini memberi mereka kesempatan. Di platform escort, 3 dari 4 peserta yang diunggulkan memiliki banyak pengikut di samping mereka. Itu relatif merepotkan untuk menyerang mereka. Namun, kekuatan Mu Chen tampak sangat lemah dan tampaknya mereka menjadi target yang paling mudah. Selama mereka mengalahkan Mu Chen, mereka akan langsung mendapatkan simbol peringkat 3. Di kerumunan, banyak mata menyipit saat mereka menatap ke arah yang telah diambil Mu Chen. Sudut bibir mereka segera terangkat seolah mereka melihat mangsa. Entry unggulan. Di tempat ini, hanya gelar yang menarik masalah. Mu Chen membawa Mo Ling menjauh dari platform escort. Wajahnya yang tenang membuatnya tampak seolah-olah tidak menyadari ada orang lain yang merencanakan untuk melawannya. Matanya hanya akan menatap ke kejauhan dengan sedikit harapan. Luoli, kamu di sini. Ketika Mu Chen memasuki hutan kuno, platform escort yang relatif jauh cukup ramai. Platform escort ini tampaknya lebih besar dari yang ada di Mu Chen. Ada lebih banyak orang juga. Namun, selain dari individu-individu yang tersebar, kerumunan padat itu jelas terbagi. Ada banyak anak lelaki dengan ekspresi bangga. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh mereka jelas menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berada pada tahap akhir tahap rotasi spiritual. Selanjutnya, di dahi mereka, sebuah simbol merah gelap muncul yang mewakili bahwa mereka adalah pemenang dari entry unggulan. Di lokasi ini, mereka dianggap sebagai yang terbaik dari kelompok itu. Berdengung. Di platform escort, pilar cahaya tiba-tiba turun dan banyak orang melirik malas. Segera, ekspresi malas awalnya mereka segera menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan kejutan. Wahahaha. Tangisan teredam menyebar ke seluruh platform seperti riak. Banyak orang yang terkena dampaknya dan berbalik untuk melihatnya. Di depan mata mereka, sosok ramping muncul. Saat pilar cahaya perlahan menyebar, seorang gadis berpakaian hitam muncul. Dia memiliki sosok yang sangat indah dan memiliki lekuk di bawah gaunnya. Rambut peraknya bersinar seperti bima sakti dan berkibar di langit saat angin bertiup. Itu sangat bergerak. Kulit gadis itu seputih salju sementara alisnya seperti bulan sabit. Sementara dia bergerak dengan lembut, sepertinya itu menggoda hati orang-orang. Di bawah alis yang menyerupai bulan ada sepasang mata yang seperti kaca. Mata ini sangat indah sehingga orang yang menatapnya akan kehilangan diri mereka di dalamnya. Tidak banyak laki-laki pada usia yang sama mampu mempertahankan ketenangan mereka di bawah tatapannya. Selain itu, dia memiliki wajah yang sangat halus. Satu-satunya kekurangan yang dimilikinya adalah bahwa ia tidak memiliki senyum. Bukan karena wajahnya dingin dan terpisah, alih-alih, danau itu setenang danau. Matanya yang seperti kaca berkedip dengan lembut dan menimbulkan perasaan bahwa tidak ada yang menarik perhatiannya di dunia ini. Platform escort yang semula ramai langsung menjadi sunyi oleh pemandangan seperti itu. Banyak orang diam-diam mencuri pandang padanya. Namun, tidak diketahui mengapa beberapa dari mereka berani menatap mata kristal jernih dan indah gadis itu. Anak laki-laki dengan simbol merah menyala di dahi mereka, yang membuktikan bahwa mereka luar biasa, memiliki mata berapi-api. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah pertama kalinya mereka melihat keanggunan dan temperamen seperti itu. Gadis berpakaian hitam itu melirik escort platform dengan tenang. Kemudian, dia berjalan ke tablet batu yang terletak di tengah platform. Ketika dia berjalan dengan anggun, banyak orang memperhatikan bahwa pedang hitam pekat ada di punggungnya. Tatapan di tempat kejadian bergerak bersama dengannya. Akhirnya, seorang anak lelaki jangkung, yang relatif tampan, tidak tahan dan berjalan mendekat. Di dahinya, simbol merah bersinar. Ini adalah kemampuan yang menarik perhatian orang lain. Halo, aku Guge dari Dayuan Spiritual Academy Benua Dayuan. Apakah kamu butuh bantuan? Karena kamu datang agak terlambat, aku bisa menjelaskan aturan di sini untuk kamu. Anak laki-laki itu mengungkapkan senyum lembut kepada gadis berpakaian hitam itu. Nada suaranya juga cukup lembut,
membuatnya sulit untuk menolak. Gadis berpakaian hitam itu melirik bocah itu sejenak dengan mata seperti kaca yang bening, dan pada saat itu, yang terakhir merasakan detak jantungnya meningkat. Sedikit gairah melintas menembus kedalaman matanya. Jika dia bisa mendapatkan seorang gadis seperti ini, betapa menjengkelkan dan bergeraknya ketika dia memeluknya saat dia bertindak pemalu. Namun, gadis berpakaian hitam hanya meliriknya sejenak. Dia tidak berbicara dengannya dan hanya berjalan mengelilinginya saat dia menuju tablet batu. Melihat ini, Gu Ge tersenyum. Dia mengikuti dan mulai menjelaskan aturan seolah-olah dia berada di dunia sendirian. Kemudian dia tersenyum dan bertanya, "Sepertinya kamu sendirian. Ini akan sangat berbahaya, aku punya banyak teman. Karena itu, aku ingin bergabung dengan tim, sehingga kamu juga bisa aman." Petik 2. Ketika dia mendengar kata, tim, mata jernih gadis itu tampak berkedip. Namun, dia tetap tidak berkomunikasi dan dengan lembut mengulurkan tangannya yang ramping untuk menyentuh tablet batu. Berdengung. Ketika tangannya menyentuh tablet batu, tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan yang khas melesat dan terbentuk di tengah alis gadis itu. Suara Gu Ge langsung memudar. Selain itu, banyak orang, yang memiliki ekspresi berapi-api, langsung menjadi tercengang. Ini karena mereka memperhatikan tanda-tanda 5 muncul di dahi gadis itu. Simbol peringkat 5, semua orang menghirup udara dingin. Bahkan orang-orang yang memperoleh entry unggulan mengambil tegukan besar. Gadis di depan mereka benar-benar mendapatkan entry inti. Wajah Gu Ge berkedut, entry inti. Hanya orang-orang, yang dinilai sebagai kelas, raja, di jalan spiritual yang akan bisa mendapatkannya. Gadis yang tampaknya lemah dan cantik di depan mereka sebenarnya menakutkan ini. Gadis itu perlahan berbalik dan matanya yang bening seperti kaca menatap Gu Ge. Bibir rampingnya akhirnya terbuka, suaranya renyah dan tenang. Kamu menyebutkan sebelumnya bahwa peringkat simbol dapat meningkat dengan mencuri simbol orang lain. Gu Ge tertegun dan segera mengangguk. Gadis berpakaian hitam itu berbicara dengan lembut, lalu, semua peserta yang masuk unggulan di sini harus menyerahkan simbol mereka kepada aku. Petik 2. Wahahaha. Keributan langsung pecah di platform escort. Ada selusin anak laki-laki yang matanya dipenuhi amarah. Mereka semua adalah individu yang memperoleh entry unggulan. Meskipun kamu adalah seseorang yang memperoleh entry inti, bukankah kamu pikir itu tidak realistis bagimu untuk mencuri begitu banyak simbol orang? Seorang anak laki-laki mencibir. Gadis berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia menatap bocah itu dan menjawab dengan serius, "Kurasa tidak." Petik 2. Mendengar ini, wajahnya langsung menjadi hitam karena marah. Dia menggertakkan giginya saat dia berteriak, "Semuanya. Mari kita serang dia bersama dan lihat betapa menakjubkannya dia." Petik 2. Peserta entry unggulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Selusin individu perlahan mengelilingi gadis itu. Pada saat ini, Gu Ge juga mengangkat bahu. Gadis itu telah mengabaikannya sebelumnya, dan ini membuatnya merasa sedikit jengkel. Karena itu, dia merasa senang dan berkata, "Sepertinya aku juga tidak bisa membantumu." Petik 2. Selusin anak laki-laki, yang semuanya berada di tahap akhir rotasi tahap spiritual, mengelilingi gadis itu. Gelombang kuat dari energi spiritual tiba-tiba meletus. Detik berikutnya, mereka semua menerjang ke arah gadis berpakaian hitam. Namun, gadis itu tetap tidak bergerak. Dia hanya mengerjap dan mengusap rambut di dahinya. Ledakan. Tepat ketika belasan individu akan menyentuh tubuhnya, cahaya hitam tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Bang 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 bang. Selusin tokoh langsung terbang kembali dan mendarat di tanah. Setiap orang dari mereka memuntahkan seteguk darah saat kengerian memenuhi mata mereka. Kerumunan segera menghirup udara dingin. Selusin pembangkit tenaga spiritual tahap akhir benar-benar dikalahkan tanpa bisa menyentuh tubuhnya. Gadis berpakaian hitam berjalan mendekat. Dia membuat aksi kecil dengan tangannya dan lusinan simbol individu dengan cepat menjadi redup. Beberapa lampu menyala dan memasuki simbol emas di dahinya. Dengan mencuri banyak simbol peringkat 3, simbol emas gadis itu menjadi jauh lebih cerah. Namun, itu belum mencapai peringkat 6. Jelaslah bahwa tidak mudah untuk naik peringkat. Setelah mengambil simbol orang-orang yang malang, gadis berpakaian hitam berjalan menuju Gu Ge, yang benar-benar pucat. Dia menatapnya dengan mata jernihnya, "Milikmu." Petik 2. Keringat dingin turun di dahi Gu Ge. Dia tersenyum kaku dan tidak punya niat untuk menyerang. Saat dia berkonsentrasi,
aura spiritual dalam lambangnya keluar dan memasuki simbol emas di dahi gadis itu. Begitu dia selesai merampas simbol peserta entry unggulan, gadis berpakaian hitam tidak menyerang siswa biasa. Dia hanya berbalik dan menuju ke tepi platform escort. Matanya menatap kejauhan. Akhirnya, riak muncul di matanya yang tenang. Mulutnya berkedut dan senyum dangkal mekar. Aku berkata bahwa aku akan menunggumu. Tetapi jika kamu tidak datang, aku akan membencimu.